Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama, mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakannya? Ya, baik. Pembelajaran sains memerlukan pendekatan tertentu karena sifat sains itu sendiri bukan hanya sekedar kumpulan fakta, akan tetapi juga proses untuk memahami gejala alam dan mengembangkan keterampilan berpikir dan kemampuan memecahkan masalah dari siswa tersebut. Nah, itu. Terus jika guru tidak menggunakan pendekatan pembelajaran, memang pembelajaran itu akan terus berjalan lancar, akan tetapi pembelajaran itu akan cepat membosankan. Nah, terus dan juga berpusat hanya kepada guru saja. Ya. Terus kedua, kemampuan berpikir kritis atau kreatif dan keterampilan proses sains siswa akan tidak berkembang. Ya, karena kurangnya pendekatan pembelajaran. Terus selanjutnya itu hasil belajar akan menjadi rendah karena pemahaman yang lemah dan mudah dilupakan karena guru tidak menggunakan pendekatan pembelajaran. Ya. Terus yang kedua, karakteristik materi IPA yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis yaitu adalah pengetahuan kognitif. Ya. Dimana kognitif ini adalah yang paling sulit diukur untuk ujian tulis karena pengetahuan kognitif itu berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menyadari, untuk mengatur, untuk mengevaluasi cara berpikir serta strategi belajar yang mereka gunakan. Nah, karena di kognitif ini, pengetahuan kognitif itu kesadaran siswa bagaimana pengalaman dia di luar harus diuji dengan pemahaman siswa, begitu, yaitu kognitif. Pertanyaan ketiga yaitu komponen yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD, yaitu ada beberapa komponen. Yang pertama kompetensi dasar atau indikator, dan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, latihan, tugas, rangkuman, dan kunci jawaban. Terus pertanyaan yang keempat, cara menggunakan 2 model pembelajaran dalam satu kali pertemuan. Ya. Menggabungkan 2 model pembelajaran dapat dilakukan menjadi satu model sebagai satu model kerangka pembelajaran dan satunya sebagai metode pendukung media pembelajaran. Mungkin hanya itu yang nomor 4. Terus nomor 5, menurut saya, menurut Anda, salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan dalam pembelajaran IPA untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa di SD. Ya, menurut saya cara yang paling efektif itu adalah dengan masalah. Nah, sebab masalah itu akan menghadirkan model ini dimulai dengan menghadirkan permasalahan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Terus melatih pola pikir
analisis siswa terhadap kemampuan atau pengalaman siswa. Nah, begitu. Terus siswa harus berperan aktif. Sebagaimana guru itu harus bagaimana caranya agar siswa itu harus aktif supaya tidak ketinggalan pembelajaran. Dan yang terakhir itu mungkin sesuai karakteristik siswa, ya, dikarenakan di dalam kelas itu kan berbeda-beda karakter. Mungkin ada yang nakal, ada yang lucu, atau ada yang sering marah. Nah, bagaimana caranya kita itu membuat pembelajaran itu agar efektif, ya, seperti itu. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.